wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di rumah literasi Kampung Surau. Bersama saya Heri Amri sebagai pembawa acara, dan di sebelah kanan saya ada Doli Ditulfa, dan di sebelah ujung paling kiri saya adalah Engki Yundi Saputra. Sebelum saya melanjutkan pembicaraannya, terlebih dahulu lebih baik kita menyematkan salam literasi. Salam literasi. Salam. Salam. Dalam acara kali ini mungkin saya akan berbincang-bincang dengan teman saya seperjuangan dari masa kecil sampai sekarang, yaitu Doli Ditulfa. Dia seorang wisudawati gitu. Baru 1 tahun belakangan ini, baru wisudawati 1 tahunan, dan sekarang dia sudah berkecimpung di dunia Oriflame selama 1 tahun. Kita tanya bagaimanakah perjalanan dia mulai dari awal masuk Oriflame sampai ke jenjang sekarang dia mencapai titik yang dia miliki gitu. Baiklah Doli, di sini kita agak berbincang santai, tapi kalau mau serius juga nggak apa-apa, kalau suka kau aja gitu. Saya mau bertanya, apa sih motivasi Anda untuk mengikuti yang namanya jejak Oriflame? Oke, langsung jawab aja ya. Sebenarnya sih dari zaman kuliah ya. Kalau dari zaman kuliah itu emang nggak kepikiran buat cari kerja. Emang dari zaman kuliah tuh kita kayak ngobrol-ngobrol kosong sama teman kan. Jadi kita tuh sering membicarakan tentang impian, tentang mimpi. Jadi kita tuh sering membicarakan itu kalau besok gue kalau lulus kuliah gue mau kemana ya gitu kan. Kayaknya kalau udah lulus kuliah enaknya kita deh yang buka lapangan pekerjaan gitu. Asik kita. Iya, jadi kayak boleh. emang minim banget keinginan untuk memasukkan lamaran pekerjaan. Emang pengennya sih kita gitu yang kasih lapangan pekerjaan buat orang lain. Berarti gitu. waktu itu Anda berangan-angan bersama teman-teman satu kosan atau teman tongkrongan lah jatuhnya ya. Atau gimana sih? Dia itu sahabat sahabat. sejak SMP Sahabat, ya. Jadi sahabat. kita sahabatan sejak SMP, kita satu SMA juga, terus sampai kuliah kita satu kuliah, dan kita satu kelas sampai kita ngekos bareng gitu. Jadi emang udah sahabatan banget bertahun-tahun. Oh gitu ya. Jadi setelah itu Anda bertemu dengan Oriflame lah gitu. Jatuh cinta terhadap Oriflame lah kata-katanya, lebih pas lah gitu menurut saya. Jadi ke waktu itu kan Anda berpikir bercerita, berangan-angan dengan teman-teman Anda. Bener. Supaya kita yang membuka lapangan pekerjaan loh buat orang lain. Setelah itu yang mempertemukan Anda dengan Oriflame itu apa? Sebenarnya sih sekarang kan media sosial ya, jadi udah gampang banget gitu kan. Jadi pas kita punya teman, dia itu juga satu SMA. Dia udah duluan nih join Oriflame, jadi kayak kita tuh sering lihat postingannya di media sosial, jadi kayaknya ini menarik gitu. Dari brandingannya pun itu juga keren banget, jadi kita kayak pengen coba, tapi gimana ya, pengen coba tapi nggak langsung bilang ke orangnya gitu. Jadi kita diam aja, kita ikutin terus baru deh dapat tawaran dari sahabat, tapi bukan orang yang kita liatin story-nya ini. Oh gitu. Jadi Anda memendam perasaan lah Iya. jatuhnya terhadap Oriflame gitu ya. Kalau saya tangkap dari pembicaraan Anda tadi gitu kan. Tapi dari di situ Anda berkata bahwa orang yang mengajak Anda bukan orang yang Anda kagumi ternyata. Bukan. Jadi setelah Anda Jalan dari jalan yang lain. Oh. Orang lain. Tapi dia juga bagian dari dia. Bagian dari oh berarti Bagian dari ini dia. kayak Oriflame ini kalau dipikir-pikir jatuhnya kayak MLM ya? Iya, benar banget. Oriflame itu multi level marketing tapi dengan social selling, penjualan langsung. Oh gitu. Iya. Ya. Setelah Anda bergabung dengan Oriflame gitu kan. Jadi saya pengen tahu kenapa Anda bisa bertahan atau yang memotivasi diri Anda supaya lebih dan lebih ingin berjuang di Oriflame. Apa sih? Jadi yang bikin termotivasi itu sih Oriflame-nya sendiri, karena sering ngasih program-program gitu, kayak program-program hadiah, cash award sama cash reward gitu. Jadi awalnya itu cuman dapet hadiah, walaupun hadiahnya itu kecil gitu. Jadi waktu itu dapat hadiah dompet seharga 400 ribuan. Wow. Bayarnya cuma 30 ribuan gitu. Jadi kita dikasih hadiah. Wait. Anda bilang tadi
dikasih hadiah cuman dompet. Cuman dompet, Anda belanja 30.000 dan harga dompet itu 400.000. Dan Anda bilang itu cuman karena banyak yang nggak bersyukur juga jadi kan di situ pertanyaannya, Anda berkata cuman dompet itu, waktu itu Anda bersyukur atau enggak gitu? Bersyukur banget. Jadi Ini kan artinya kayak gampang ya. Enggak kan jatuhnya kan kayak gitu jatuhnya kan. Enggak, orang kan kita ini sebagai muslim dan muslimah ya kan. Jadi harus gimana ya? Harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Iya, karena bersyukur makanya kayak wah, kita cuma jualan terus dapat hadiah lagi gitu. Udah jualan dapat keuntungan, dapat hadiah lagi gitu. Karena itu bersyukur banget kan dari hal kecil. Akhirnya ketagihan. Awal coba-coba berarti ya. Awalnya coba-coba sampai ketagihan. Oke. Tapi di situ juga ada yang motivatornya upline kita. Oh, berarti di situ kayak kita emang dipantau sama upline-nya, dikasih ilmu-ilmu. Sering dikasih motivator. Kalau kita down aja tuh kita langsung dicek sama upline-nya. Risikonya ketika Anda di Oriflame gitu. Sebenarnya sih risiko dalam bisnis apapun itu nggak jauh beda sih, nggak jauh beda gitu. Beda apa? Beda hati. Nggak jauh beda. Ya kagak resikonya itu ya sama, ditolak gitu. Berapa kali Anda ditolak? Ya nggak tahu, nggak kayak saya aja nggak tolak kok, serius ini nggak tolak, begini aja gitu, ngapain yang lain kan nggak asik. Terus risiko lainnya juga ada tuh, kayak orang udah pesan terus cancel, itu juga terjadi di Oriflame. Tapi ya itu sih tergantung sama itu kita jadiin pelajaran gitu. Sedikit pertanyaan, apakah pernah terjadi di Oriflame misalkan ada orang pesan produk kecantikan dan mereka kata-kata mereka komplain ke Anda, gimana cara Anda menanggapinya? Alergi jatuhnya. Salah satu contohnya nggak cocok barang itu, jadi dia mesen gitu kan. Jadi gua aja lah, gua mesen sama lo gitu. Gue beli bedak ya atau apa kayak gitu, pelembab atau apa kayak cuci muka, terus abis pakai produk dari yang lu jual ke gue, kok muka gue makin kusam, makin banyak jerawat, kok bentol-bentolnya makin merah-merah, itu makin hitam gitu ya. Contoh-contohnya. Itu asli, enggak contoh. Terima kasih banyak. Lanjutnya. Kayaknya ada produk yang bisa menyelamatkan warna kulitnya. Enggak, sedikit. Apakah ada produk kegagalan kayak gini, contohnya misalkan produk itu memutihkan tapi malah menghitamkan. Gitu. Oke, gue jawab ya. Kalau soal gatal-gatal atau banyak komplain nggak terlalu sih. Kalau selama gue jalanin bisnis ini ya, karena gue benar-benar kayak mempelajari banget produknya gitu. Jadi benar-benar mempelajari. Adapun komplain itu paling skincare itu misalnya kok setelah pakai ini jerawat gue tambah banyak gitu kan, tambah besar gitu. Tapi cara gue nanggepinnya sih yang pertama, perasaan takut pasti ada juga ya bang, perasaan takut. Tapi tergantung kita lagi gimana cara ngadepin suatu masalah itu dengan kepala dingin. Ya kita jawab aja kan kayak gini misalnya, mungkin itu kurang cocok gitu kan. Terus mungkin cocoknya yang ini gitu. Jadi kita nggak nyerah langsung di sana aja. Terus kita saranin dulu, coba pakai terus dulu gitu. Coba dulu terus sampai nemu yang pas. Iya, yang nemu yang pas. Ini yang pas. Gitu. Tapi gini. Saya tanggapi ya. Tapi keren ya. Ada orang yang yang komplain dengan satu produk, ditawari produk lain. Ya terjadi lagi penjualan gitu ya. Iya, gitu. Yang saya tahu emang kayak gitu. Saya misalkan orang komplain karena pelanggan itu adalah raja kan. Iya. Bagaimana di dalam penjualan itu pelanggan itu paling penting. Ya. Gimana caranya pelanggan itu misalkan mereka komplain dengan produk Anda, bagaimana cara Anda buat agar pelanggan itu nggak lari, nggak memilih produk lain. Meyakinkan. Ya. Jadi you answer? Ya gitu sih. Kita terus meyakinkan kalau kita juga nggak memaksakan pelanggan ya, karena kalau di bidang skincare ini beda banget sama produk yang personal care-nya, karena ini menyangkut wajah seseorang. Apapun skincare itu beda-beda. Setiap kulit orang beda-beda. Ya, reaksi kulit itu beda. Yang penting di dalam skincare kita itu kita mengutamakan bahannya, jadi bahannya alami, terus proses
pembuatan dari skincare-nya itu benar-benar dengan teknologi yang bagus, dirancang bersama dokter dan bahan-bahannya juga udah diteliti gitu. Jadi nggak akan pernah skincare itu membahayakan banget kayak misalnya iritasi atau itu belum pernah. Cuman berarti Cuman sebatas kecocokan. jerawat atau Kecocokan kulit. Ya, kecocokan kulit.